Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait materi persamaan diferensial dengan subbab persamaan diferensial linear non-homogen orde 2. Nah, yang pertama, persamaan diferensial linear non-homogen orde 2. Bentuk umumnya yaitu A d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus cy sama dengan fx. Jika fx tidak sama dengan 0, maka substitusi y sama dengan a e pangkat m1x plus b e pangkat m2x akan membuat sisi kiri di atas sama dengan 0. Maka y sama dengan a e pangkat m1x plus b e pangkat m2x plus x dengan x adalah fungsi tambahan. Y sama dengan A E pangkat M1X plus B E pangkat M2X adalah fungsi komplementer. Y sama dengan X integral khusus. Maka solusi persamaan diferensial tersebut akan menjadi Y sama dengan YH plus YP. Yang selanjutnya, langkah menyelesaikan persamaan diferensial linear non-homogen orde 2. Langkah pertamanya, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear homogen biasa disebut fungsi komplement YHX. Langkah kedua, menentukan solusi umum persamaan diferensial linear non-homogen biasa disebut integral khusus yaitu YPX. Langkah ketiganya, menentukan solusi umum persamaan diferensial Y sama dengan YHX plus YPX. Nah, berikut ini tabel menentukan nilai-nilai konstanta. Jika Fk sama dengan K, asumsikan Y sama dengan C. Fk sama dengan Kx, maka Y sama dengan Cx plus D. Fk sama dengan Kx kuadrat, maka Y sama dengan Cx kuadrat plus Dx plus E. Fk sama dengan K sin X atau K cos X, maka Y sama dengan C cos X plus D sin X. Fk sama dengan K sin X plus atau K cos X, maka Y sama dengan C cos X plus D sin X. Fk sama dengan E pangkat Kx, maka Y sama dengan C E pangkat Kx. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Selesaikan persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat min 5 dy per dx plus 6y sama dengan x kuadrat. Penyelesaiannya pada langkah pertama ini, kita bentuk fungsi komplement sehingga fx sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan ini kita cari persamaan karakteristiknya. Maka kita mendapatkan persamaan karakteristiknya yaitu m kuadrat min 5m plus 6 sama dengan 0. Setelah itu kita cari faktorisasinya yaitu 5 min 2 dikali 5 min 3 sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan akar-akar karakteristiknya yaitu m1 sama dengan 2 dan m2 sama dengan 3. Maka akar-akar karakteristiknya yaitu M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan 3. Sehingga YH sama dengan A E pangkat 2X plus B E pangkat 3X. Nah, langkah keduanya integral khusus atau fungsi derajat 2. Kita misalkan YP sama dengan CX kuadrat plus DX plus E seperti pada tabel di atas tadi. Nah, setelah itu dy per dx sama dengan, nah, nilai ini kita turunkan terhadap x, maka cx kuadrat kita turunkan terhadap x mendapatkan hasil 2cx plus dx ini kita turunkan terhadap x maka mendapatkan hasil d, dan e ini kita turunkan terhadap x maka hasilnya 0. Mengapa 0? Karena e ini tidak mengandung variabel x. Nah, setelah kita mendapatkan dy per dx sama dengan 2cx plus d, selanjutnya d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan, nah, 2cx plus d ini kita turunkan lagi terhadap x maka menghasilkan 2c. Karena di sini 2cx kita turunkan terhadap x menghasilkan 2c dan d ini kita turunkan terhadap x menghasilkan 0 karena d ini tidak mengandung variabel x. Maka d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2c. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai hasil dy per dx dan d kuadrat y per dx kuadrat. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan yang ada pada soal, yaitu
D kuadrat Y per DX kuadrat min 5DY per DX plus 6Y sama dengan X kuadrat. Nah, D kuadrat Y per DX kuadrat itu tadi nilainya yaitu 2C, sehingga D kuadrat Y per DX kuadrat ini kita ganti dengan 2C min 5 dy per dx itu yaitu 2cx plus d, sehingga min 5 dikali 2cx plus d. Selanjutnya kita tambah dengan 6 dikalikan y-nya yaitu cx kuadrat plus dx plus e sama dengan x kuadrat, sehingga 2c min 5 dikali dengan 2cx yaitu min 10cx min 5 dikali d yaitu min 5d ditambah 6 dikali x kuadrat yaitu 6cx kuadrat ditambah 6 dikali dx yaitu 6dx ditambah 6 dikali e yaitu 6e sama dengan x kuadrat. Nah, setelah itu kita kelompokkan yaitu 6cx kuadrat min 10c dikurang 6d dikalikan dengan x ditambah 6e plus 2c min 5d sama dengan x kuadrat. Nah, di sini 6cx kuadrat sama dengan x kuadrat, sehingga 6c sama dengan 1, maka c sama dengan 1 per 6. Nah, setelah itu 6d min 10c sama dengan 0. Nah, di sini tadi kita sudah mendapatkan nilai c, sehingga 6d min 10 per 6 sama dengan 0, maka d sama dengan 5 per 18. Nah, setelah itu 2c min 5d plus 6e sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai C dan D, maka kita substitusikan nilai C dan D ke dalam 2C min 5D plus 6E sama dengan 0. Nah, 2 dikali C yaitu 2 dikali 1 per 6, maka 2 per 6 min 5 dikalikan dengan D yaitu 5 dikali 5 per 18 yaitu min 25 per 18 ditambah 6E sama dengan 0, sehingga nilai E sama dengan 19 per 108. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C, D, dan E, maka langsung kita substitusikan yaitu YP sama dengan 1 per 6X kuadrat plus 5 per 18X plus 19 per 108. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan solusi umum persamaan diferensial Y sama dengan YHX plus YPX. Nah, tadi didapatkan nilai YH yaitu AE pangkat 2X plus BE pangkat 3X dan nilai YP yaitu 1 per 6X kuadrat plus 5 per 18X plus 19 per 108, sehingga Y sama dengan YHX plus YPX. Nah, kita langsung substitusi nilai YH dan YP, maka Y sama dengan nilai YH yaitu AE pangkat 2X plus BE pangkat 3X plus 1 per 6X kuadrat plus 5 per 18X plus 19 per 108. Nah, jadi solusi umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu Y sama dengan AE pangkat 2X plus BE pangkat 3X plus 1 per 6X kuadrat plus 5 per 18X plus 19 per 108. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.